Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas materi tentang pendidikan agama Islam yang berjudul sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Namun sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak biasanya setiap berdoa terlebih dahulu. Coba di sini Pak Guru mau menunjuk Anissa untuk memimpin doa. Coba Anissa, disiapkan doa kita. Siap. Mari kawan-kawan kita sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, kepada anak semua, belajarnya dimudahkan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Pak Guru mau mengabsen dulu. Kalau ada yang tidak hadir, kelihatan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Hamdan. Lisa. Kemudian Ismi. Rijal. Farhan. Sasa. Kemudian Hafiz. Anissa. Revi. Citra. Bunga. Alhamdulillah. Berarti hari ini ada semua ya, nggak ada yang absen ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah mengabsen, Pak Guru ingin memberikan penyemangat ya, kata-kata yang membuat kalian bisa menjadi anak-anak yang semangat ya. Jadi kalian itu jadilah murid yang baik, murid yang bisa menjadi kebanggaan, baik kebanggaan orang tua maupun kebanggaan bapak ibu guru di sekolah. Maka dari itu jadilah murid-murid yang teladan, murid-murid yang mampu menyerap pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru nantinya. Oleh sebab itu kalian belajarlah yang rajin, belajarlah dan semangat, karena tanpa belajar kalian juga nantinya tidak akan menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang nantinya dapat berguna. Nah, oleh sebab itu belajar itu penting. Seperti pepatah atau sabda Nabi, an-nadhafatu jadi pepatah itu banyak sekali ya tentang ilmu. Ilmu itu al-ilmu minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu dari bulan sampai liang lahat. Itu penting ya. Kalau an-nadhafah itu terkait dengan kebersihan. Tadi sudah bersih-bersih belum? Sudah ya. Tiketnya siapa tadi? Farhan ya? Ya, Farhan. Tapi Farhan sudah bersih, kelihatan rapi kelasnya, berarti karena sudah mencerminkan siswa-siswi yang cerdas, siswa-siswi yang memperhatikan tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Apa artinya?
An-nadafatu minal iman apa artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Ya. Oke. Kemudian kalian sudah tahu tentang kebersihan. Maka dari itu ketika waktu sebelum masuk, barulah kalian bersih-bersih dulu. Kemudian sampah-sampah yang ada disorokan, yang berserakan di bawah kursi, bawah meja, itu sudah rapi semua. Waktu masuk, akhirnya kelihatan bersih dan belajarnya nyaman. Kalau nggak bersih, tidak nyaman. Banyak sampah, kelihatan jorok, itu menandakan kalian tidak mencerminkan anak-anak yang cerdas. Ya. Jadi anak-anak yang cerdas tanggap dengan situasinya kalau kolamnya kotor segera dibersihkan. Seperti itu, kita semua harus menanamkan jiwa bersih, ya. Jiwa yang bersih itu berarti cermin bahwa kalian itu hatinya juga bersih, ya. Dan hati bersih itu akhirnya mau menerima hal-hal yang baik. Kalau hatinya kurang bersih, diberikan pelajaran yang kurang baik, tentunya tidak bisa menerima hal-hal yang positif. Itu cerminkanlah hal-hal yang positif supaya kalian menjadi anak-anak yang nantinya mampu, ya, mampu hidup di masyarakat, menerapkan tentang apa yang sudah menjadi pelajaran dari mulai SD, ya, TK, SD, kemudian sampai SMP ini, apa yang menjadi pelajaran Pak Guru diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah yang perempuan membantu ibunya bersih-bersih, nyapu, ya kan, cuci piring, cuci baju. Yang laki-laki juga seperti itu, yang laki-laki. Apa kesibukan bapaknya dibantu. Misalkan bapaknya sawah, bantu sawah. Bapaknya mau ngarit, dibantu ngarit. Ya, apapun pekerjaan orang tua, tolong dikerjakan secara baik dan benar supaya bisa meringankan beban orang tua. Karena orang tua itu kalau dibantu tentunya akan senang. Anak saya ini anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Nah, itu ya, itu adalah pesan dari Pak Anam supaya kalian semangat untuk belajar dan maju. Baik, kita lanjutkan ke materi. Ya, materi kita hari ini adalah tentang sholat jenazah. Ya, jadi setelah tadi kalian mendengarkan apa yang menjadi motivasi dari Pak Guru, sekarang kita belajar, ya, masuk ke materi inti. Materi inti kita adalah sholat jenazah. Jadi Pak Guru menerangkan dulu tentang sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu apa? Nah, nanti setelah Pak Guru menerangkan, Pak Guru tanya kepada kalian. Maka itu kalian dengarkan terang Pak Guru supaya kalian mampu menyerap pelajaran-pelajaran dari Pak Guru. Ya. Pak Guru mau menerangkan tentang sholat jenazah. Sholat jenazah. Pertama, jenazah itu adalah ketika manusia sudah meninggal dunia, ya, umurnya sudah habis, meninggal, itulah yang disebut dengan jenazah, ya. Jenazah itu orang meninggal dunia, tidak bernyawa, itu berarti jenazah. Nah, jenazah itu sudah tidak bisa apa-apa, ya, putus segala sesuatunya kecuali amal perbuatannya yang bisa menolong. Makanya butuh bantuan yang hidup-hidup ini. Contohnya, jadi contohnya kita mensolatkan. Itu contoh, karena tidak bisa sholat sendiri, makanya disolatkan. Ya. Jadi hukum sholat jenazah itu sendiri adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah adalah fardu
ketika salah satu di antara kita orang Islam melaksanakannya, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya. Itu adalah fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Jadi fardu kifayah adalah ketika ada orang Islam meninggal dunia, maka orang Islam yang lainnya wajib mensolatkan. Tapi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu sendiri adalah ketika sudah ada yang mensolatkan satu atau dua orang, ya, maka yang lainnya sudah gugur kewajibannya, ya, sudah gugur, sudah ada yang mewakili. Beda dengan sholat fardu 5 waktu. Kalau sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib, ya, wajib individu. Ya, kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang mewakili, gugur kewajibannya. Itu. Kemudian tata caranya seperti apa sholat jenazah itu? Tata caranya pertama adalah niat, ya, niat. Jadi sebelum sholat tentunya harus niat. Niatnya seperti ini. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu ketika sholat sendiri. Ketika menjadi imam, kita rubah imamah lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum, makmumal lillahi ta'ala. Itu kalau sholat mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan berubah. Usolli ala hadzal mayyiti, usolli ala hadhil mayyitati. Ya. Arba'at takbiratin fardhu kifayati makmumal lillahi ta'ala atau imamal lillahi ta'ala. Kita rubah. Ada diganti hadihin, mayiti diganti mayitati, ya, paham? Paham? Ya, itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah berdiri. Berdiri bila mampu. Kalau tidak mampu boleh dengan duduk, ya, boleh dengan duduk. Kemudian yang ketiga adalah apa? Takbir 4 kali. Takbir 4 kali itu tanpa disertai dengan rukuk dan sujud. Tidak ada rukuk dan sujud, ya. Kemudian takbir yang pertama, soalnya sholli ala hadzal maiti atau takbiratin fardhu kifayati imam Allahu akbar. Kemudian yang dibaca Fatihah setelah takbir pertama, ya. Fatihah apa semua kan? Kemudian yang kedua, setelah takbir kedua Allahu Akbar, yang dibaca apa? Yang dibaca setelah takbir kedua adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir lagi, takbir ketiga Allahu Akbar, mendoakan pada jenazah. Ya, doanya seperti apa? Kalau mayatnya laki-laki, doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayatnya perempuan, lahunya diganti laha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, takbir yang keempat, ya, doa terhadap jenazah. Kalau perempuan, kalau laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doanya. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya, itu. Kemudian ditutup dengan salam. Paham? Urutannya dari niat sampai salam. Harus berurutan. Paham semua? Paham ya. Nanti kalau urutannya bisa jawab harusnya, ya. Paham? Jadi Anam sangat bangga dengan kalian karena kalian adalah murid yang cerdas, mampu cepat menerima pelajaran dengan baik, ya. Seperti itu kalian ketika nanti Pak Guru memberikan pertanyaan bisa menjawab dan bisa menguasai materi, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mempraktekkan, ya. Ketika nanti Pak Anam praktek sholat jenazah,
Bisa ya, tata caranya menjadi imam misalkan, yang menjadi makmum. Nah, niatnya tahu itu ya. Tuh, niat pertama kalian sudah tahu ya, itu. Kemudian sampai salam kalian sudah paham. Baik, selanjutnya setelah Pak Guru menerangkan, Pak Guru akan membagikan selembaran kertas supaya kalian mengisi atau menerangkan kembali melalui kertas ini apa yang menjadi keterangan Pak Anam tadi ya. Jadi tadi kan sudah terangkan panjang lebar tentang sholat jenazah. Terus selanjutnya kalian, Pak Guru berikan tugas untuk kalian semua bisa menerangkan kembali di kertas ini ya, apa yang menjadi keterangan Pak Anam tadi. Coba tuliskan apa saja yang diterangkan Pak Anam tadi ya. Belum paham, bagikan paham. Nah, secukupnya ya. Nah, sampel aja. Kelompok ini ya. 4 kelompok nah. Satu, dua, tiga, empat. Nah, itu kelompok ini. Bisa kamu sendiri. Coba tuliskan nanti ya, itu tugas ya, tugas ketika Pak Anam suruh menerangkan kembali kalian paham apa yang menjadi keterangan Pak Anam tadi. Tolong jelaskan di kertas itu apa yang menjadi keterangan Pak Anam tadi dari awal hingga akhir. Nah, supaya kalian itu sampai semana ya, penyerapan apa yang menjadi keterangan Pak Anam tadi. Karena apa? Tanpa diukur seperti ini, Pak Anam tidak tahu sampai di mana penyerapan ya, penyerapan daya serap kalian sebagai seorang siswa yang tadi sudah mendengarkan dari keterangan Pak Anam ya. Nanti tolong dituliskan di kertas itu ya. Untuk selanjutnya Pak Anam mau ngasih pertanyaan ya, ngasih pertanyaan terkait materi yang saya terangkan tadi ya. Kita sudah paham semua kan tadi? Nah, kalau paham Pak Anam mau menguji, mau mengetes sampai di mana tingkat pemahaman kalian masing-masing. Karena tanpa adanya pengujian seperti ini, kalau Pak Anam tidak tahu ya, tidak tahu berhasil apa enggak Pak Anam mengajarnya. Kalau kalian bisa menjawab, berarti Pak Anam berhasil memberikan materi dan mengajari kalian menerangkan tentang sholat jenazah sampai paham, dan kalian mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Anam ya. Yang pertama, pertanyaannya adalah hukum sholat jenazah. Coba hukum sholat jenazah, Pak Anam mau menunjuk salah satu siswa di sini. Coba Hamdan, hukum sholat jenazah itu apa Hamdan? Fardhu kifayah. Berikan tepuk tangan kepada Hamdan. Jadi Hamdan memperhatikan apa yang menjadi keterangan Pak Guru ya, fardhu kifayah. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Ana mau menunjuk di sini tadi sesuai urutan absen. Lisa, coba pengertian fardhu kifayah itu apa? Lisa, coba. Apabila salah satu di antara umat Islam sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Betul nggak, Nana? Betul. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan pada tadi Lisa mendengarkan apa yang menjadi keterangan Pak Anam. Nah itu, jadi fardhu kifayah itu pengertiannya adalah ketika orang Islam sudah ada yang mengerjakannya, mewakili satu atau dua,
maka yang lainnya sudah tidak berdosa dan sudah gugur kewajibannya. Itu. Kemudian yang ketiga, mana mau mengasih pertanyaan kepada Ismi. Nah, Ismi. Siap Ismi, pertanyaan ke-6. Mana mau menanyakan tentang tata cara sholat jenazah. Yang pertama itu apa? Niat. Nah, niat. Jadi segala sesuatu itu harus dengan niat, disertai dengan niat. Tanpa niat, apa yang kita lakukan akan sia-sia, ya, tidak membuahkan amal. Ya. Segala sesuatu kalau disertai dengan niat yang baik, itu akan terdapat dengan amal yang baik. Ya, itu niat, niat sholat jenazah. Niatnya seperti apa, coba? Itu niat sholat jenazah menjadi sendirian, sholat jenazah yang sendirian. Kalau makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum, ketika menjadi imam lillahi ta'ala. Ya, itu untuk niat sholat mayat laki-laki. Kalau mayat perempuan, usolli ala hadzal mayyitati, ya, usolli ala hadhil mayyitati, ya, arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Jadi hada diganti hadhil, mayyiti diganti mayyitati, ya, hadhil mayyitati. Itu untuk mayat perempuan. Berikan aplaus untuk. Kemudian yang selanjutnya Pak Guru mau menunjuk Nak Rijal. Nah, Rijal ini pertanyaannya tata cara sholat jenazah yang kedua. Coba kita apa caranya yang kedua? Berdiri bila mampu. Berdiri bila mampu. Kalau tidak mampu boleh dengan duduk enggak? Boleh. Terkecuali ya, terkecuali nggak memaksakan. Kalau nggak mampu berdiri boleh dengan duduk, ya, itu terkecuali. Jadi syarat yang pertama adalah berdiri, harus dengan berdiri. Disertai rukuk sujud apa enggak? Disertai rukuk dan sujud apa enggak? Enggak, harus berdiri, ya, tidak ada rukuk dan tidak ada sujud, ya, itu salat jenazah. Kemudian yang selanjutnya Pak Guru mau menunjuk Farhan. Farhan, ya. Farhan ini tak kasih pertanyaan tata cara sholat jenazah yang ketiga. Pak Farhan, Takbir 4 kali. takbir 4 kali. Jadi takbirnya 4 kali, bukan hanya sekali. Jadi setelahnya kalau takbir dulu kan Allahu Akbar. Kemudian nanti ada takbir kedua, ada takbir ketiga, dan ada takbir keempat, gitu. Takbir 4 kali syaratnya. Kemudian yang selanjutnya sasa. Mana sasa? Sasa, ya. Coba sasa tak kasih pertanyaan. Setelah takbir pertama yang dibaca apa sasa? Membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Sudah hafal semua belum? Sudah hafal semua ya. Al-Fatihah sudah hafal semua. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Amin. Nah, itu surat Al-Fatihah. Itu urutannya. Kemudian Hafiz, tak kasih pertanyaan. Setelah takbir kedua yang dibaca apa Hafiz? Sholawat. Nah, sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang pendek, ya. Kalau mau dilanjutkan, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu sholawat, ya. Aduh. Baik. Kemudian setelah takbir ketiga, apa yang dibaca? Ini kasihkan pertanyaan kepada Anissa.
Mana Nisa? Nisa, coba apa setelah takbir zikir Nisa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu'anhu. Itu doa pada mayit, mendoakan pada mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu'anhu ketika mayatnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afini wa'fu'anha. Kemudian selanjutnya Allahumma la taqina ajabu wa la taqina ba'dahu wa fil lana wa lahu. Kemudian diakhiri dengan salam. Itu. Oke, anak semuanya hingga awal hingga akhir kalian sudah bisa memahami semua. Untuk itu mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapkan ketuanya. Duduk siap, baru berdoa. Ya, duduk siap. Duduk siap. Berdoa mulai. Mari kawan-kawan kita sebelum pulang, mari kita berdoa bersama berdoa mulai. Besok disambung kembali, kita mulai pelajaran tentang praktek sholat jenazah ya besok ya. Nah, kita boleh pulang bersama-sama.